Oke, halaman terakhir ini kan kita bicara tentang komposisi talent di tim kita saat ini. Ternyata kan ini dominasinya orang-orang thinker semua nih. Cuman bagian controlling ini yang paling lemah gitu kan, paling kecil. Terus bagian kualifikasi untuk peran manajer juga, ya karena peran manajer atau fungsi manajer kan pastinya biasanya piramidnya memang lebih dikit ya di atas ya. Dan motivasi kerja. Nah, Mbak Bidan coba cerita dong, kalau yang di bagian ini, apa finding yang ditemukan atau tervalidasi dan yang jadi penggerak untuk, kita perlu ada sedikit tweak di sini atau situ. Apa nih? Jadi gini Mas, kalau misalnya yang peran kerja yang terlihat ya, yang dominan di dalam organisasi memang benar, sekali lagi ini memvalidasi apa yang terjadi di sini gitu, bahwa dirinya kantor ini memang lebih banyak orang pinter, isinya banyak orang pemikir, mikirin strategi. Kalau meeting tuh mikirin strategi, kan nanti kita mau kemana lagi nih, kita mau ngapain lagi, kita mau bikin program apa, bla 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 gitu ya. Tapi dengan laporan ini kita menyadarkan kita juga bahwa ternyata eksekutor kita itu kurang gitu. Jadi akhirnya kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pantas aja beberapa produk kita itu nggak work ya gitu, karena memang dari sisi strategi dan perencanaannya matang banget, tapi dari sisi eksekutornya minim banget gitu. Nah ini jadi bahan evaluasi untuk kami juga sih sebenarnya gitu, karena ngelihat bahwa jomplang banget gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang porsi ideal kan, kalau peran kerja itu justru yang strategi dan perencanaan itu kalau bisa kebalik mungkin yang 12%-nya gitu. Artinya biar nggak terlalu banyak kepala gitu ya, maksudnya nggak terlalu banyak ide, nggak terlalu banyak isi gitu. Nah jadinya mungkin lebih banyak biar eksekutor. Jadi memang mungkin sumber strategi dan perencanaan itu cukup dari manajemen aja, atau mungkin dari head-head yang terkait gitu kan. Kemudian teman-teman yang di level head, SVP dan lain sebagainya itu memang sebagai eksekutor gitu kan. Nah tapi ini kebalik gitu. Jadi ini akhirnya membuat kita menyadari beberapa keputusan yang kita ambil memang belakangan ini jadi nggak work, itu juga karena kita melihat ternyata pembagian komposisi ini dirasa memang kurang efektif. Bukan di strateginya ya, bukan di idenya bukan. Implementasinya justru gitu, benar. Diimplementasi dan orang yang akan mengeksekusi dan memastikan bahwa pekerjaan ini tuh memang berjalan dengan baik dan benar gitu, sesuai dengan rules-nya. Gitu. Nah tapi kita memang benar-benar tahu juga bahwa ternyata kita memang kekurangan orang yang memang ahli di bidang itu gitu. Ya orangnya memang bisa memastikan setiap program yang sudah kita bikin idenya dengan matang ini bisa tereksekusi dengan baik dan benar gitu. Nah dari sini kami juga akhirnya membuat beberapa program gitu ya gitu. Jadi kita akan akhirnya sekarang mungkin kita akan lebih banyak menampung ide-ide yang masuk gitu kan, tapi kita mengkurasi kembali apakah ide yang masuk itu sesuai dengan visi misi perusahaan atau enggak, sesuai dengan value atau enggak. So, kalau selama ini mungkin ada ide datang, ini bagus jalanin gitu ya. Nah, sementara kita nggak tahu kita mau ngelempar bagusnya ini tuh ke siapa gitu. Bisa aja kan idenya bagus, tapi ternyata jadi nggak work ketika orang yang menjalankannya emang nggak ada sama sekali gitu kan. Nah, jadi PR kita sekarang lebih banyak mencoba untuk mengerem, terutama di HC ya gitu, karena aku termasuk di manajemen, jadinya kayak lebih boleh yang ini boleh dicek dulu nggak sih ada orangnya gitu. Misalnya kita pengen bikin ini gitu, ya boleh kita lihat dulu nggak SDM kita ada nggak sih gitu, mumpuni nggak sih, mereka bisa nggak sih gitu. Jadi lebih wise lah terhadap hal-hal yang kayak gini gitu, karena memang kita melihat ide itu, apalagi kalau dibilang kreatif kan sebenarnya di media, apalagi ide itu kan sangat liar ya Mas ya gitu. Nah ditambah dengan 46% orang ini nih gitu yang menyumbang ide-ide ini gitu, kalau nggak bisa direm gitu kan, itu pasti jadi banyak buang waktu, buang tenaga gitu kan, terus banyak buang anggaran juga gitu. Nah ini jadi poin di peran yang dominan terhadap organisasi ini juga membuat kami lebih sedikit mengkritisi apa yang akan dijalankan dan apa yang akan dilakukan. Terus kalau kualifikasi dari sisi peran manajer, benar kata Mas J tadi, harusnya kan ke atas masih mengkerucut ya gitu. Tapi memang kami di sini juga sadar bahwa kenapa kurangnya ini banyak banget, lebih dari 50% ya gitu kurangnya gitu. Jadi kita mengasumsikan bahwa bisa aja posisi teman-teman yang berada di level head sekarang secara soft skill banyak yang belum terisi gitu.
knowledge-nya, terus begitu experience-nya, mereka belum diisi di situ gitu. Nah, sehingga ini jadi membuat kami memikirkan kembali kira-kira program apa sih yang sebenarnya cocok untuk teman-teman di level head gitu. Kalaupun nanti kita mau ngadain training, coaching, konsul dan lain sebagainya, concernnya udah mulai kemana nih gitu. Kalau mungkin kemarin concernnya lebih general, lebih ke personal. Oh ya, aku 2-3 tahun lagi aku pengen ada di posisi head. Oh 2-3 tahun lagi aku pengen karir pathnya lebih jelas, bla 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 gitu. Mungkin udah nggak ke personal itu lagi sih gitu. Tapi gimana caranya mereka yang memang benar-benar ingin ada di 2-3 tahun itu ada di posisi head itu benar-benar disiapkan dalam talent pool di mana itu kita isi coachingnya, kita isi knowledge-nya, kemudian kita bikin mereka kita isi experience-nya dengan project assignment gitu. Terus kalaupun nanti kita mau mengisi training, berarti trainingnya udah lebih banyak di sisi profesional gitu. Karena kalau di kita tuh training kemarin dibagi 2 Mas. Jadi training budaya itu kita bagi dari sisi personalnya. Jadi kita masukkan hero itu dari sisi personalnya. Terus kita tambahkan sekarang lebih banyak mengedepankan sisi profesional. Jadi sebagai head itu bukan cuma dari sisi personal ya karena gue head lah makanya gue bisa begini gitu. Tapi justru karena gue head sekarang gitu, karena gue manajer sekarang maka yang bisa gue lakukan untuk perusahaan adalah bla 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 bla. Jadi itunya yang pengen kita isi sekarang gitu. Jadi programnya udah lumayan banyak kita list gitu. Oke. Jadi paling enggak ada mungkin awalnya sudah punya planning lah ya, sudah punya gambaran mau ini itu, cuman jadinya lebih bisa terkurasi ya, mana yang lebih dibutuhkan karena sebelumnya mungkin activity-nya atau implementasinya lebih ke oh ini kayaknya oke, sikat, oh ini oke, jalan. Cuman sekarang jadi lebih tahu mana batasan yang enggak bisa jadi prioritas saat ini di mana gitu ya. Betul. Jadi yang terus terakhir adalah motivasi pendorong kerja yang kita lihat rasa sosial sangat tinggi. Jadi walaupun di sini kalau dilihat dari core value-nya sisi empatinya kurang gitu ya, tapi rasa sosial keterlibatan ketika ada event apa, kegiatan apa gitu, merekanya mau terlibat gitu. Tapi as a personal itu masih ada barrier-nya gitu. Tapi kalau udah berkelompok kita bawa atas nama perusahaan kita mau bikin ini gitu ya. Itu jiwa sosialnya muncul gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah sibuk mau bikin komunitas, kegiatan apa dan lain sebagainya, ada CSR-nya gitu. Wah itu, ayo semua mau ikutan. Ya ini kebetulan mungkin buat teman-teman yang ada yang baru ikutan atau ada yang belum terlalu familiar dengan motivasi. Ya Mbak Wida kan udah berapa kali denger lah ya. Jadi motivasi itu angle-nya begini begitu. Dan ketika ini dilihat secara statistik, ternyata motivasi sosialnya di perusahaan Mbak Wida ini paling tinggi, bahkan gap-nya jauh banget dengan yang lain-lain ya. Jadi sebenarnya dengan seperti ini, pendekatan yang paling tepat untuk memotivasi satu company ini nih, yaitu pakai pendekatan isu sosial. Gimana bisa membuat mereka merasa punya impact entah buat komunitas tertentu atau ada impact dengan lingkungan atau apapun itu. Sehingga orang-orang yang termotivasi sosial itu lebih ngerasa ingin berbuat lebih. Kalau apa yang mereka lakukan itu bawa dampak untuk sosial, entah keluarga, teman dan lain-lain. Nah, beda juga kalau ternyata yang dominan nanti di motivasi misalnya reward benefit, keuntungan manfaat. Udah itu bicara untung rugi aja, transaksional aja selesai. Ya. Kalau nanti ada yang motivasinya munculnya kayak kepuasan lebih tinggi, banyakin main-main challenge. Di challenge, karena orang yang motivasi kepuasan tuh lebih akan tergerak kalau mereka merasa ini gimana ya di overcome ya, kok sulit nih. Nah, beda industri, beda company itu akan berbeda. Dan ini sebenarnya paling nggak bisa buat membantu bahwa kadang ada cara penyampaian motivasi ke tim itu beda, nggak tepat. Nah itu yang kadang jadi misalign, tidak align antara apa yang di-expect oleh atas di perusahaan dengan diterima oleh tim di bawah gitu ya. Iya betul. Mungkin tambahan sedikit sih Mas. Jadi dari motivasi pendorong kerja ini kita akhirnya mengkritisi lagi bahwa sepertinya apresiasi pengakuan gitu masih sangat kecil kan gitu. Nah ini kita jadi melihat bahwa berarti selama ini tuh company hanya lebih banyak mengedepankan rasa sosialnya.
apresiasi dan pengakuan itu sangat kurang gitu. Nah, jadi kalau dilihat dari semua laporan ini gitu, mungkin saya bisa sharing juga kaitannya sama gimana meningkatkan si apresiasi dan pengakuan ini. Kita akhirnya membuat satu program besar dengan goals employee engagement dan employee experience. Jadi kita meningkatkan engagement mereka, terus kita bikin employee experience di mana ini adalah salah satu konsep di mana kita mencoba membuat orang-orang yang bekerja di company kita ini mereka punya pengalaman yang baik di semasa mereka bekerja di sini gitu. Itu terlibat dari secara personal ataupun dari sisi perusahaan. Gitu. Jadi udah mulai banyak yang akhirnya program yang kita coba personalize gitu. Yang memang di company ini bisa diterapkan, mungkin di company yang lain juga belum tentu bisa gitu. Atau mungkin ketika di company ini mulainya dari A, di company yang lain tuh bisa mulai dari C gitu. Jadi kita coba bikin program yang cukup personalized untuk teman-teman gitu. Nah, bahkan ketika kita melihat leader kemampuan manajernya dari sisi soft skill juga kurang gitu. Sekarang kita juga lebih banyak libatin leader ya, kita meeting dulu sebulan sekali gitu kan, 2 bulan sekali. Oke, ada isu apa? Silakan. Dengan kayak gitu kan sebenarnya kita kasih panggung, apalagi kan kalau di kampusku lebih banyak yang milenial sama Gen Z kan yang udah mulai bermunculan ini gitu. Nah, maka apresiasi dan pengakuan itu perlu ditingkatkan juga karena ini justru jadi concern mereka gitu. Sehingga makanya kenapa kita bikin employee experience ini, sehingga mereka benar-benar punya pengalaman yang menyenangkan bekerja di company ini gitu. Dan berharap itu benar-benar bisa kasih impact yang luar biasa terhadap pencapaian kerja mereka di Oke. Again, tadi di awal juga udah sempat kita bilang ya, data hanya akan jadi data kalau nggak ada implementasinya. Nah, itu yang sebenarnya kenapa di sesi hari ini kita undang Mbak Wirda. Makanya buat teman-teman kalau nggak nanya rugi ya. Jadi justru ada beberapa insight yang dieksplor dari hasil tersebut untuk menentukan apa yang kita akan lakukan berikutnya. Dan itu yang menurut kita penting untuk di-share di sini, dan thanks to Mbak Wirda karena bersedia untuk share apa yang dia pelajari, insight yang didapat untuk eksekusi. Walaupun untuk eksekusi butuh proses ya, masih butuh ini. Tadi kan soalnya kontrolnya banyak yang kurang malahan gitu kan. Jadi idenya udah ada, dan sekarang tinggal kan filteringnya yang perlu jalan. Iya. Cuman ada langkah-langkah yang bisa lebih terarah gitu ya. Oke. Ken, mau coba share atau elaborate gak Ken pertanyaannya Ken? Monggo, ini teman saya juga nih. Hai Ken. Halo semuanya. Hey, how are you? I'm good Jay. Halo Mbak Wirda, thank you juga buat sharingnya. Oke, jadi makin penasaran nih sama Kevlan. Nah, kebetulan kan kalau di Geek Hunter ini kita sekarang lagi jadi partnernya Kevlan dan lagi mulai untuk pilot project-nya. Jadi saat ini karena report yang kita punya itu masih yang basic report dengan 6 sikap kerja, jadi lebih ke penasaran ketika nanti misalnya ada klien yang nanya nih, ini artinya apa Ken kalau buat yang ini? Terus yang ini kalau cukup berarti artinya kandidatnya bagus atau enggak? Gitu, itu gimana gitu ya? Lebih detail di partnya itunya sih Mas Jay sama Mbak Wirda. Thank you. Oke, kalau itu mungkin pertanyaannya di saya. Cuma nanti Mbak Wirda kalau boleh nanti share apa, kan Mbak Wirda juga awalnya nggak ngerti cara bacanya nih apa nih warna-warna gitu ya. Namun akhirnya kan bisa menginterpret beberapa hal. Nah, untuk yang Ken nanti tentang penggunaan yang basic report, nanti kita ada panduannya. Nah, so Mbak Wirda mungkin bisa cerita awalnya waktu melihat report, mungkin kan ini apaan sih gitu ya. Terus gimana bisa cheat code-nya bisa cepat untuk paham nih gitu. Ya, jadi awalnya memang agak kebingungan kan baca Kevlan gitu, karena kan ini berbeda tools sebenarnya sama yang udah kita jalani selama ini gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kayaknya lebih, mungkin karena udah pernah megang toolsnya juga, terus mungkin juga ya reportnya udah banyak lah. Reportnya juga udah banyak gitu. Yang pertama kali sih mencoba untuk memahami item besarnya dulu gitu. Jadi kalau misalnya di report minggu kedua itu kan kita ada, ya kayak tadi ya masih ada item besarnya gitu kan, ada
ada apa kompetensi utamanya, terus ada kompetensi turunannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau aku tuh ngelihatnya di kompetensi utamanya dulu gitu. Nah, biasanya kalau kita udah paham di kompetensi utama di report individu itu, untuk nge-breakdown-nya jauh lebih enak sih gitu. Jadi kunciannya kayaknya di kompetensi utamanya dulu gitu. Bener nggak sih Mas Jay? Yes, memang pastinya butuh butuh tahu beberapa kali. Cuman itu semua ada logiknya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru pertama kali ikut, kita kan bedah report ini setiap bulan tuh ada, ya. Jadi nanti kalau next month ada lagi, silakan daftar. Karena di situ chance-nya untuk kita bisa belajar, oh kalau di case report yang seperti ini munculnya gini, bacanya gimana. Ya, Mbak Wida termasuk yang waktu itu ikut beberapa kali ya. Ada kelas ikut dan akhirnya dapat polanya gitu. Jadi itu akan sangat bisa dipelajarin teman-teman. Dan sesi bedah report ini adalah sesi support yang Kevin berikan untuk user. Jadi silakan kalau ada bedah report daftar. Nah nanti untuk timnya Ken dan Geek Hunter secara spesifik kita bisa share guidance-nya yang untuk report yang dimaksud itu. Ya, jawab. Thank you, Jay.